Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid Al-Islah, Kementerian Koperasi. Kita kajian khusus Rajab. Mudah-mudahan dilancarkan Allah SWT sampai sebelum duhur. Bismillah. Bersama Kang Teguh. Pak, maaf bentar ya Pak. Anin, dah. Anin mama aja ya. Anin mama aja ya. Sama papa aja yuk. Yuk. Belok. Gini gitu. Yang lain terkapar, ngantuk semua. Kolor habis mah? Enggak, masih ada banyak. Ada sekil kok. Tem papa aja yuk. 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 Enggak. Enggak. Wah, tuh, Kolbi. Tuh lihat awas nabrak motor. Tuh kan. Dilepas sama Om Teguh. Bisa gitu ya? Berarti Aneh pengen punya mobil, Pak. Amin. Nanti sembuh dulu papanya. Punya KTP aja dulu. Gaya sih. Kakaknya punya KTP aja. Pegang. Ya Allah. Lihat depan. Lihat depan itu. Anin. Lalu depan. Masa setir begitu? Iya berhenti. Berzikir. Berzikir ya? Anin. Anin nyetir sana. Belok, pegang. Nyetir. Pegang setirnya. Kita ada di kamu. Awas nabrak tukang dagang. Ya, kita ada di Anin ya. Pegang. Ngawak kita ada di Anin. Iya, Anin enggak sakit. Lihat saja. Awas nanti disenggol pantatnya tante tuh. Tuh, lagi jalan. Taman apa? Pijar udah berubah ya? Taman Pijar. Berubah, parah sih. Dulu sebagus ini sakit hati. Taman Pijar, Ada kolam. nggak tahu. Nggak ada. Cuma kayak semuanya dicat. Enggak, permainannya juga diganti. Yang Yuk. kayak perosotan. Yuk, Papa yuk. Yuk. Perosotan kan pasti sakit. Papa aja yuk. Jadi kayaknya lagi siapa sih yang kaki Jauh. Jauh. Yuk, Papa yuk. Pas gelap main sama aku. Yuk. Yuk, Oh, Papa yuk. iya. Yuk. Apa ngomong apa itu? Yuk. Yuk, Papa yuk. Yuk. Yuk, Papa yuk. Itu dia nyetir sendiri, Pak. Iya, jadi dipegang. Itu benar. Aneh geser nih. Nah, belok kanan bener. Belok sini. Belok sini. Belok. Anina. Gaci. Curug 2. Nah, Curug 5. Curug 5. Iya, Curug 5. Dah gas kecil. Curug 2 berenang. Aku tuh suruh ke curug 2 cuma kecil doang. Silat. Fikri, langsung kamu ya bawain barang-barang. Kalau enggak, Jikri bawain Anin aja. Mama yang bawa barang-barang sama Kolbi. Soalnya ngeri kalau bawa Anin, Kolbi mah dilepas. Enggak, jangan ini. Bawa barang Pak. Enggak, Jikri bawa Anin aja. Kasihan si kakak, lapar. Mah nggak usah goreng ikan mas dulu, mah itu aja panasin ikan Udah. jambal. Udah. Oh, udah. Mama udah mah. Udah belum? Udah sini. Alhamdulillah, kita ba'da kajian duhur di Masjid Al-Islah, Kementerian Koperasi sama Kang Teguh. Nah, alhamdulillah dikasih nasi bungkus nih ayam.
ada lalaban, ada jengkol. Nah, kita makan dulu. Bismillah. Bismillah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi dan UKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, sambil kita melihat turunnya rahmat Allah berupa air hujan yang begitu besar. Mudah-mudahan ibadah kita dan juga turunnya air hujan pada siang kali ini menjadikan rahmat dan hidayah dari Allah untuk kita semua, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk kajian, tema kita ini menarik Pak, karena ini bahasanya tentang bulan Rajab. Kita akan bahas 3 rahasia di bulan Rajab. Rahasia pertama adalah sholat. Rahasia kedua adalah puasa. Dan rahasia ketiga adalah istighfar dan infak. Jadi kalau bisa disingkat, itu sama dengan gelar saya, SPDI. S-nya itu sholat, P-nya itu puasa, dan I-nya itu istighfar dan infak. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena saya biasanya kalau ngisi kajian begini di atas 1 jam. Tapi nggak apa-apa, kita cicil biar sama ketua diundang lagi sama seksi dakwah.
Itu triknya pendakwah gitu. Bismillah, kita sebelum masuk kajian kita sama-sama berdoa suratul Fatihah. Karena dalam Al-Qur'an suratul Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Nah, kita sudah beribadah, kita sudah sholat, maka saatnya kita minta tolong sama Allah. Walaupun kadang tanpa kita minta Allah beri. Contoh, kita lahir ke muka bumi, tidak pernah minta kuping bisa mendengar, tapi dikasih sama Allah. Kita nggak pernah request tangan bisa megang, Allah kasih. Apalagi kalau yang kita minta. Maka nanti saya kasih waktu 1 menit. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita diam sebentar. 1 menit, minta hajat-hajat kita. Minta keinginan kita kepada Allah. Diterimakah Ustaz? Pasti diterima. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kita ibadah dulu baru minta tolong. Dan yang kedua, tempatnya di masjid, yang insya Allah kadar mustajabahnya lebih kuat. Dan yang ketiga, kita ada di bulan Rajab, di bulan yang mulia. Nabi Zakaria, istrinya sudah menopause. Secara kedokteran medis gak bakal punya anak, Pak. Tapi ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria ketika membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar, beliau minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku keturunan. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit lalu mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, doamu diterima Allah. Bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat, kata malaikat Jibril. Ini hadisnya sahih. Akhirnya apa? Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria, hamil istrinya, lalu melahirkan dan mendapatkan nama Yahya yang maha hidup dan menjadi nabi. Kalau kita nggak usah dalam sholat, apalagi jadi imam, apalagi imam subuh, imam maghrib, imam isya, kan terdengar suaranya tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam dulu tuh, kita minta sama Allah seperti doa Nabi Zakaria. Lah makmumnya nggak tahu kan, disangkanya kita lupa ayat, disambungin sama makmumnya. Jadi kalau kita mintanya di saat di luar sholat, nah waktu-waktu seperti ini Pak, apalagi saat hujan turun, itu malaikat turun, doa kita dijabah. Ya Pak, kita doa baca suratul Fatihah biar lebih barokah kajian kita pada siang hari ini. Wabil khusus kita doakan Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Dr. Ferry Joko Juliantono, betul ya Ustaz ya? Beserta para jajarannya, juga ketua DKM kita yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh ketua harian kita, saudara saya Bapak Haji Nasrul. Lalu ada seksi dakwah kita, yaitu Ustadz yang masih muda dan luar biasa hafalan Qurannya, Ustadz Yasir, dan seluruh DKM masjid yang ada di Masjid Al-Ikhlas, Al-Islah, dan jamaah yang hadir pada duhur kali ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumut, Sumbar, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaiknya, diberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila hajatina ya Allah, khususan ila hajatina ya Rahman, khususan ila hajatina ya Rahim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah mustajabah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita santai saja Pak ya. Nanti Ustaz Yasir ingetin kalau waktunya sudah mau habis ya. Nah, nanti ada pertanyaan saya kasih hadiah minyak al-hikmah. Jadi santai saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang kemuliaan Rajab dan rahasia Rajab yang ada di dalamnya. Pertama, masalah sholat. Kalau saya menerangkan tentang sholat, ini panjang Pak. Khususon kita membicarakan masalah sholat khusyuk dan khudu. Nanti kita akan bicarakan kalau next saya diundang lagi. Sekarang globalnya saja. Pertama, Rajab mengingatkan kita tentang masalah sholat. Pak, ada jamaah saya, kebetulan saya ada majelis zikir di Depok. Jadi saya memang buka pengobatan hikmah dan konsultasi. Jadi ada beberapa ustadz, ada beberapa pejabat juga yang datang ke rumah untuk konsultasi berobat. Nah, ada seorang brimob ini datang ke rumah saya Pak untuk konsultasi. Malam-malam dia datang sambil menangis. Ustaz, saya pengen bertobat Ustaz. Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya pengen menghilangkan maksiat-maksiat saya. Judi, zina, mabok. Gimana caranya Ustaz? Saya bilang apa? Saya kasih ayat Quran, lalu saya bilang perbaiki sholatmu. Kenapa saya bilang perbaiki sholat? Karena ada ayatnya nih Pak. Apa ayatnya? Aqimis sholat. Siapa yang bisa jawab? Lanjutin. Aqimis sholat, inna sholata tanha. Siapa kan bisa jawab? Aqimis sholat, inna sholata tanha. Ayo. Nah, Ustaz Yasin nggak usah jawab, pasti saya kasih. Ini yang lain nih, Ustaz, yang teguh, maaf. Nah, ada berapa orang yang teguh yang jawab? Nah, ada tepat, minyak kalimah, ya. Ini pas musim hujan bisa dioles-oles enak-enak. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhirnya sholat tuh. Si brimob ini pulang, berapa bulan kemudian balik lagi ke rumah. Ustaz, saya sudah jalanin sholat Ustaz, tepat waktu di masjid paling depan. Bagaimana coba? Udah tepat waktu di masjid paling depan. Bukan imam ya, maksudnya makmum, tapi paling depan posisinya. Tapi Ustaz, saya sholatnya enak. Ketika sholat adem hati saya. Tapi ketika selesai sholat pulang dari masjid, ini maksiat masih tetap saya jalani Ustaz. Saya masih judi, masih zina, masih mabuk. Tuh Pak, coba kita renungin. Siapa tahu kondisi dia seperti kita. Kita sholat tapi maksiat juga nggak bisa lepas. Padahal ayatnya jelas, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
Kalau orang sholat dalam artian apa? Nggak akan bermaksiat. Gimana caranya? Nah ini kita buka, kita kupas, mudah-mudahan waktunya cukup. Orang yang sholat agar sempurna sholatnya harus 3 rukun, Pak. Agar sholat kita nggak sia-sia nih selama ini. Karena di surat Al-Anfal ayat 35 Allah mengingatkan, wa ma kana sholatuhum, dan mereka nggak sholat kata Allah indal baiti, di depan Ka'bah, illa muka'a wa tasbiyah, kecuali mereka hanya bertepuk dan bersiul. Jadi sholatnya Pak dianggap Allah itu sebagai tepukan, gerakan sholatnya sebagai tepukan, bacaan sholatnya dianggap Allah sebagai siulan, nggak dapat apa-apa, hanya gerakan dan bacaan. Maka sholat harus lengkap 3 rukun. Ya, pertama sholat itu adalah istiqdad qoblal sholah. Istiqdad qoblas sholah, persiapan sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua, istiqdad indas sholah, persiapan latihan ketika kita sholat, ketika kita lagi sholat. Yang ketiga, istiqdad ba'das sholah, latihan untuk kita melakukan kegiatan setelah sholat. Nih pertama Pak, istiqdad qoblas sholat, sebelum sholat persiapin Pak. Apa sebelum sholat? Ada yang namanya wudhu. Orang sholat kalau wudhunya nggak sah, nggak diterima sholatnya, nggak sah sholatnya. Wudhu dengan mandi secara logika manusia lebih membersihkan orang yang mandi. Kalau mandi kan dari rambut sampai kaki kebasuh, disampo, disabun, sikat gigi, bahkan ada yang dilurur, bersih. Tapi kenapa orang yang mandi sudah bersih seperti itu, kalau mau sholat tetap wajib wudhu? Karena wudhu bukan sekedar membersihkan, tapi wudhu mensucikan. Ketika kita berwudhu, baca doa, membasuh muka, kita minta, ya Allah, dari muka ini banyak maksiat yang saya lakukan sebelum sholat. Mata saya memandang sesuatu yang maksiat, wabil khusus lidah saya sering mengucapkan kalimat-kalimat kotor terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap sahabat. Maka ya Allah, bersihkan dosa maksiat wajah saya ya Allah. Tuh wudhu yang baik. Ketika wudhu kita meminta kepada Allah dengan air wudhu ini, kita bersihkan dosa-dosa kita dari kita sebelum sholat sampai setelah sholat. Bapak boleh buka YouTube saya nanti, nama YouTube-nya Guru Hikmah Official. Saya kajian di Masjid At-Thohir sebulan yang lalu membahas tentang 6 masalah, 6 hal yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah. Ini ada kisahnya, seorang laki-laki punya istri, punya anak 2, dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri karena 3 hal. Pertama, rumahnya mau disita, sama bank. Yang kedua, istrinya minta cerai karena dia selingkuh nggak sengaja. Nah, ada tuh selingkuh nggak sengaja, itu ada di YouTube saya. Yang ketiga, anaknya mau diputus sekolah karena nggak ada biaya. Berbarengan tuh 3 hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk mau bunuh diri. Ternyata itu tidak dia lakukan, tidak jadi dia lakukan. Karena apa? Dia melakukan 6 hal yang dianjurkan Rasulullah ketika ada masalah. Dan yang pertama adalah wudhu. Ini wudhu ini penting Pak. Orang yang sering berwudhu, menjaga wudhunya, bercahaya wajahnya. Maka Rasulullah sering mengajarkan kita untuk menjaga wudhu. Ini pertama, ya, istiqdad qabla sholat. Kedua, istiqdad indas sholat, persiapan latihan ketika kita sholat Pak. Apa latihan kita ketika sholat? Lengkapi 3 rukun. Pertama, rukun kauli,
bacaannya perbaiki. Kalau ada waktu istirahat di kantor, ada Ustadz Yasir nih, beliau lulusan LPTIQ ya, Quran, LPTIQ, LPTIQ. Beliau memang jalurnya pas di Quran, belajar Quran. Ustadz, saya mau latihan baca Quran Ustadz. Nggak usah malu Pak. Saya mulai dari Iqra aja Ustadz, dari A, Ba, Ta, Sa, nggak apa-apa. Yang penting jelas Pak. Karena bacaan salah, arti salah. Lain syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah rezekinya. Tapi ketika kita sholat, apalagi jadi imam, salah lidah kita. Lain sakartum, bacanya sin bukan shin. Apa artinya? Barang siapa yang mabok. Nah itu jauh. Kalau pakai shin besar, titik 3, artinya bersyukur. Pakai sin nggak pakai titik, sin kecil, artinya mabok. Itu jauh. Makanya perbaiki bacaan sholat kita, Pak. Bagusnya kita memahami bacaan yang kita baca. Walaupun kita tidak bisa mengartikan secara utuh, minimal memahami maksud bacaan yang kita baca. Yang kedua, fi'lun, gerakannya jangan terburu-buru, tumaninahnya harus dijaga. Ya, sholatnya dari ruku, dari berdiri ke ruku, dari ruku kita bangun lagi, lalu ke sujud, itu harus ada jeda. Jeda minimal yang kita baca itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kita jeda minimal 1 subhana rabbiyal azim wa bihamdi, minimal. Jadi jangan terburu-buru, Pak. Antara gerak ke gerak, jangan seperti orang ayam yang lagi makan. Tuh, nggak berhenti-berhenti. Kita lihat di YouTube kan, apalagi nanti bulan puasa nih. Sholat tarawih 23 rakaat, 7 menit, 10 menit selesai. Pulang-pulangnya udah badan sakit, pinggang sakit gitu. Jadi sholat jangan terburu-buru. Yang ketiga, kalau sholat pengen diterima Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, apa? Sholat kita yang ketiga, perbaiki fokus hati dan pikiran kita. Karena ayatnya tuh di akhirnya apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Zikir, Pak. Ketika sholat kita ingat kepada Allah. Jangan mikirin dunia dulu, cuma 5 menit sholat. Biasanya godaan kita gitu. Makanya sholat harus 3 syarat. Bacaannya perbaiki, gerakannya perbaiki, dan zikirnya perbaiki. Ini tentang masalah sholat. Yang terakhir, yang ketiga apa? Istiqdad ba'da sholat. Nah, ini bisa mencegah perbuatan keji munkar. Setelah sholat, kelar sholat, amalan sholat kita pakai di luar sholat, kan? Itu makanya ayatnya aqimis sholat. Dirikan sholat, bukan if'alis sholat. Kerjakan sholat, bukan, tapi dirikan sholat. Apa maknanya dirikan? Kalau makna dirikan, itu amalan sholat yang kita lakukan di dalam sholat, kita pakai di luar sholat. Sholat mengajarkan kita takbir, Allahu Akbar. Di luar sholat kita besarkan Allah. Sholat mengajarkan kita sujud, maka di luar sholat kita nggak boleh sombong. Nih masalah sholat. Ya, nanti kita bahas lagi kalau waktu kita nanti lebih luas. Yang kedua, Rajab rahasianya adalah mempersiapkan diri, membekali diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, yakni namanya puasa. Puasa itu maknanya apa, Pak? Puasa itu menahan apa? Ayo Pak, yang bisa jawab. Menahan apa, Pak? Ya, Bapak kasih nih. Bapak kasih tuh. Menahan amarah. Iya, Bapak. Iya, Pak, terima. Menahan amarah. Sabar artinya, Pak. Puasa itu maknanya sabar. Ya.
Puasa itu maknanya sabar. Jadi ketika nanti bulan Ramadan kita diuji, yang tadinya boleh makan nggak jadi boleh makan. Malam ba'da isya harusnya istirahat, ada sholat tarawih. Sebelum subuh dibangunin udah harus makan subuh sahur. Jadi melatih kesabaran. Makanya bulan Rajab kita dilatih dulu sabar gitu. Sabarnya 3 macam. Pertama, sabar indal musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Nabi Adam diusir dari langit turun ke bumi. Ya, karena makan buah khuldi, mengambil dan makan sama istrinya. Tidak bertemu istrinya 40 tahun. Akhirnya setelah dia membaca istighfar, akhirnya dipertemukan kembali. Sabar tuh 40 tahun. Nabi Ayub sabar. Jadi sabar indal musibah. Yang kedua, sabar indah to'ah. Sabar ketika dalam kita menjalani ibadah. Waktunya makan siang, ada kajian zuhur, kan gitu Pak. Tapi kita sabar untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, sabar indal maksiyah. Sabar ketika kita menghadapi kemaksiatan yang terjadi. Sekarang kemaksiatan bukan hanya ada di luar rumah, di dalam rumah banyak kemaksiatan. Maka kita bentengi kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan apa? Dengan kita bersabar. Orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran terbaik. Sebagaimana di surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum," aku uji kalian dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Dengan kekurangan harta, jiwa, kelaparan. Wa basyiris sabirin, dan bersyukurlah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya kalau orang yang sabar, dia harus menerima takdir Allah dan dia harus mau ikhlas dan menjalani apapun takdir dari Allah. Setahun yang lalu saya kecelakaan Pak, pas mau kajian, tabrak motor. Tapi saya berusaha sabar dan menjalani apapun bentuk ujian dari Allah. Tetap bisa berdakwah kita. Kenapa? Karena Allah melihat, oh ketika diuji kamu sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dulu nggak punya apa-apa Pak. Sekarang Allah ambil, ya sudah kita ikhlas. Dulu kita waktu lahir juga kaki kita belum bisa jalan. Masih kita terlentang, lalu muter-muter, lalu merangkak, lalu bisa berdiri, berjalan. Sekarang Allah ambil nih rezeki sehat dengan cara kita nggak bisa berjalan normal. Ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar Pak dengan puasa. Ya, perbanyak puasa maka kita akan menjadi orang yang sabar. Dan yang terakhir, hikmah Rajab adalah perbanyak kita membaca istighfar dan berinfak kepada Allah melalui manusia. Pertama istighfar, banyakin baca istighfar Pak. Istighfar ini pelebur dosa kita. Lalu yang kedua infak. Nah, nih Masjid Al-Islah salah satunya lagi ngebangun, lagi ngerenovasi, lagi memperbaiki. Kalau Bapak nyumbang uang lewat masjid, entah 100.000, 200.000, itu jadi jariah kita. Selama ini dipakai sholat, dipakai kajian, terus ngalir. Saya alhamdulillah Pak, selama setahun ini saya kecelakaan, majlis zikir kita ini udah 13 kali saya memberikan santunan, rutin saya santunan di majlis zikir. Bisa dilihat di YouTube saya. Walaupun kondisi kita sedang tidak normal tadi. Barokah teman-teman yang berinfak. Ada yang datang berobat, alhamdulillah sembuh, memberikan rezekinya zakat mal ke majlis zikir kita. Kita berikan lagi kepada santunan. Wasilah itu akan menjadikan keberkahan. Menurut medis, kaki saya harusnya dipotong. Kalaupun tidak dipotong,
itu bisa berjalan secara pakai tongkat bisa 3 tahun, tapi 5 bulan saya bisa berjalan pakai tongkat khutbah. Dan kajian sekarang sudah mulai mengisi di masjid-masjid. Kenapa? Karena kita pertama ikhlas atas ujian yang Allah berikan, yang kedua tetap kita beramal, Pak. Ayo, nih masjid lagi ngejalanin yang namanya perbaikan. Rajab, apapun yang kita keluarkan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, Rajab ini adalah kemuliaan 4 bulan yang Allah berikan dari 12 bulan yang ada. Maka yuk Pak, berinfak dan perbanyak istighfar di bulan Rajab, maka akan Allah bukakan kebahagiaan kita, kemuliaan kita, agar kita bisa mencapai bulan Sya'ban dan sampai menuju bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ini karena sudah mau jam 1 ya. Sebelumnya saya memberikan waktu untuk ada yang bertanya. Ada yang bertanya, Pak? Mangga? Tentang masalah 3 ini, sholat, puasa, infak, dan istighfar. Ayo, ada yang mau bertanya, Pak? Mangga? Kasih dulu minyaknya, bisa? Gak apa-apa pakai minyak. Kang Teguh, kasih minyaknya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau diundang lagi sama Pak Ketua sesi ibadah, saya akan kupas tentang rahasia sholat khusyuk dan gitu. Tapi secara globalnya aja. Yang tadi kita bahas tadi, kalau pengen khusyuk, pertama persiapan kita itu adalah di sebelum sholat. Coba perbaiki dulu wudu kita. Wudu kita perbaiki. Coba kita belajar, sekarang kan udah enak tuh ada Google. Kita buka cara wudu yang baik. Ketika kita wudu, baca doa sebelum wudu, lalu ketika setiap anggota badan kita basuh, maka kita doa di hati kita sesuai yang maunya kita aja. Sesuai dengan bahasa kita, pakai bahasa kita aja. Pakai bahasa Jawa boleh, Sunda boleh, Indonesia boleh, dalam hati pun boleh. Ya Allah, bersihkan mata saya, Allah. Ketika basuh muka kan 3 kali itu. Mata saya, ketika basuh kuping, ya Allah, bersihkan kuping saya dari seringnya dengar hal-hal yang negatif. Setiap basuhan coba kita minta kepada Allah itu pertama. Kedua, kalau kita mau menghadap Allah, ya secara badan fisik harus sudah bersih. Pertama, badan kita bersihkan. Makanya sebenarnya para ulama mengajarkan mandi itu bukan sehari 2 kali, tapi mandi sehari 5 kali. Setiap kita mau sholat mandi. Malah kalau di hikmah, kalau orang mau zikir malam di atas jam 12 malam, itu mandi dulu agar kita bersih badan. Menghadap Allah kita mesti bersih dulu. Jadi bersihkan badan, lalu bersihkan pakaian yang kita pakai sholat. Nggak harus bagus, yang penting bersih. Kalau badan kita bersih, Pak, coba Bapak lihat, rasain sholat, tapi kondisi Bapak lagi keringetan, ya, habis makan sambal, tangan belum cuci tangan pakai sabun. Nih sholat nih, tangan Bapak masih kecium nih bau sambal terasi kan? Khusyuk nggak kira-kira? Nggak khusyuk. Tapi kalau badan Bapak habis mandi, seger, pakaian juga bersih, insya Allah. Minimal kalau di kantor kan pakaiannya nggak bisa ganti-ganti ya. Ya sudah, yang penting badan kitanya wudunya bersihkan. Ketika wudu, insya Allah Pak, wudu itu bukan hanya mensucikan, tapi membersihkan. Dan yang ketiga, coba Bapak pelajari makna sholat, makna bacaan sholat. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Minimal itu. Ya Allah, gitu kan. Setiap bacaan sholat kita pahami.
Nah, itu insya Allah akan mendekati kehusuan. Sebenarnya untuk mencapai kehusuan sulit, Pak. Siapa sahabat Nabi yang paling khusyuk setelah Nabi Muhammad? Ayo Pak, sahabat Nabi yang paling khusyuk sholatnya setelah Nabi Muhammad. Beliau juga keponakannya Nabi. Siapa Pak? Beliau suaminya Siti Fatimah Az-Zahra. Jangan Ustaz Yasir, yang lain. Siapa Pak? Ali. Ada. Kasih Bapak. Masih banyak punya Ustaz. Sayyidina Ali itu Pak, sholatnya khusyuk. Ketika sholat Sayyidina Ali itu dipanah Pak, lagi jadi imam itu dipanah ya, dipanah belakangnya. Lalu apa? Tidak terasa saking khusyuknya sholat, nusuk apa panahnya masuk Pak ke badan, ke punggungnya. Lah kita mah ada semut aja, waduh geraknya luar biasa Pak. Kalah gerakan sholat sama gerakan kita garuk-garukan gitu. Selesai sholat, salam, baru terasa teriak Sayyidina Ali, ada apa di punggung saya? Makmumnya sahabat bilang, ada panah. Kata Sayyidina Ali, cabut panah saya ketika saya sholat. Sholat sunnah Sayyidina Ali. Ketika selesai salam, Sayyidina Ali marah-marah. Kenapa lagi sholat gak dicabut? Sahabat bingung. Udah saya cabut, udah kami cabut Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali tidak terasa ditarik panahnya ketika sholat, saking khusyuknya. Tapi sehusu-husunya Ali pernah tidak khusyuk sholatnya. Ketika Rasulullah masuk masjid bawa sorban dua, sorban merah sama sorban hijau. Sayyidina Ali ngeliatin, ditanya sama Rasul, Ali, kamu suka sorban saya kasih satu, kamu pilih ya, mau merah apa hijau. Nanti selesai sholat saya tanya, kamu sudah ada jawabannya. Baik ya Rasul. Selesai sholat, selesai salam nih Rasul, belum zikir Rasul. Langsung ditanya Ali, Ali merah apa hijau? Merah saja ya Rasul. Tuh, langsung dijawab Ali tanpa mikir. Apa kata Rasul? Ali, sholatmu tadi tidak khusyuk. Karena ketika kau sholat, yang kau pikirkan sorban warna apa ya? Merah apa hijau kan gitu Pak ya? Kadang Bapak nih mau sholat lupa nyimpen kunci motor di mana. Ketika sholat kebayang-bayang kunci motor tuh, waduh di samping pintu kan gitu. Itu Pak. Jadi mencari kehusuan sulit, tapi minimal perbaiki 3 itu. Ketika sebelum sholat wudhu, sholatnya dijaga, pakaiannya tempatnya bagus di masjid. Kalau di rumah ya keganggu anak, keganggu istri lagi sholat. Ya kan ada cerita tuh, bapak-bapak sholat duhur di rumah. Ketika sholat di samping meja makan, ya dia sholat Allahu Akbar. Pas rakaat kedua istrinya dijemput sama ibu-ibu pengajian temannya. Bu, ayo bu ikut pengajian. Akhirnya si ibu-ibu itu bilang sama bapaknya, sama suaminya lagi sholat. Pak, kan ada yang sering begitu pasti ya istri kita ya. Kita lagi sholat di rumah, istri kita ngomong kan, Pak duit mana Pak? Mau ke pasar nih. Lah suami lagi sholat. Mama ambil ya 200 misalkan ya. Itu pasti kepikiran tuh Pak. Akhirnya begitu, Pak, Mama dijemput ya mau pengajian dulu. Kalau mau makan, itu ikan tinggal 1 ada di meja makan. Ya, itu Pak, nanti Papa makan aja di sholat ya. Dia keluar tuh itu istrinya. Pintunya lupa ditutup rapat. Istrinya keluar, kucing masuk. Suaminya ngelihat kucing masuk, khusyuk nggak sholatnya Pak? Waduh, kucing istri saya kurang nutup pintunya. Mana ikan cuma satu-satunya di meja makan itu nggak ditutup pula. Kucing naik pelan-pelan, naik ke meja makan. Akhirnya si suaminya sholat, pas ruku dikencengin, Allahu Akbar, kencengin tuh, biar ngusir kucing. Kagak kabur kucingnya, karena kucingnya ternyata budak. Akhirnya pas sujud ditiban lagi, pas udah bangun dari sujud lihat, ya kucingnya nenteng ikan. Udah hancur dah sholatnya kan gitu Pak. Jadi sholat pertama wudhu perbaiki, pakaian tempatnya juga perbaiki, dan insya Allah kita akan mendapatkan sholat khusyuk dan wudhu. Insya Allah ya, itu saja karena waktu sudah menuju jam 1 takut mau pada istirahat. Insya Allah sedikit tapi barokah. Dan ketika saya selalu bilang pengajian nggak perlu banyak. Saya di masjid-masjid juga ada yang cuma 5 orang, 6 orang. Semakin sedikit orangnya, bersyukur kita, semakin banyak malaikatnya.
Kalau ada 20 orang berarti malaikat ini misalkan 100 orang yang muat, berarti 80 itu malaikat di sini. Insya Allah kita niat itikaf di masjid, Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dan kita bahas lagi tentang tema-tema kajian hikmah agar kita bisa menjalani agama ini di dunia ini dengan arah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Ketua, Pak Haji Nusron, saudara saya, dan Ustaz Yasir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kajian-kajian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.